Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Buporapar. Senang sekali hari ini Dara kembali lagi menyapa Sobat Buporapar nih. Semoga Sobat Buporapar yang lagi menonton video ini dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Senang sekali hari ini Dara kembali lagi di salah satu tempat kerajinan gerabah yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Tepatnya di Kecamatan Tanjung Merawa, di Jalan Madirsan dekat Taman Bunga Madirsan di Gang Keluarga. Nah, penasaran nggak sih gimana cara proses pembuatan gerabah di sini? Langsung aja ikutin Dara. Assalamualaikum Pak, permisi, selamat siang. Selamat siang Pak, saya Dara. Iya, nah saya izin duduk ya Pak ya, boleh kita ngobrol-ngobrol bareng nih Pak seputar gerabah. Ya. Nah, saya sedikit penasaran nih Pak, udah berapa lama sih Pak bikin kerajinan gerabah ini? Bikin kerajinan gerabah ini semenjak 2010. 2010 berarti udah hampir 13 tahun ya Pak ya? Iya. Oh, kalau boleh tahu kerajinan gerabahnya ini tuh Pak udah sering diekspor ekspor ke luar negeri gitu? Kalau dikirim ke luar negeri belum. Oh, masih di luar kota berarti ya Pak ya? Iya. Untuk proses pembikinan gerabah ini nih Pak, biasa berapa lama nih Pak? Kalau gerabah yang lagi saya buat ini, ya? Proses pembuatannya sekitar 5 menit. 5 menit aja? Iya. Wah, berarti kalau untuk pemula biasanya bisa lebih lama ya Pak ya? Kalau pemula ya mau lebih lama dia. Oh, oke. Terus gerabahnya ini Pak, biasanya bentukannya gimana nih Pak? Atau gini aja kayak pot bunga atau ada lain piring, gelas gitu Pak? Kalau bentuknya itu macam-macam tergantung pesanan. Oh iya. Yang paling sering Bapak bikin nih gitu? Kalau yang sering dibikin itu dia bentuk kapsul. Kapsul? Nah, bentuk kapsul, bentuk silinder. Nah, seperti yang saya buat ini untuk tanaman bonsai. Tanaman bonsai ya Pak ya? Iya. Wah, bentukannya kayak mangkok berarti ya Pak ya? Iya. Oh, kalau yang ini biasa dipakai untuk tanaman apa nih Pak, kalau boleh tahu? Itu kalau biasanya dipakai itu untuk tanaman seperti aglonema. Oh iya, berarti pohon-pohon yang sedikit batangnya agak lebih ini ya Pak ya, lebih besar, iya lebih banyak. Oke, nah tempahannya sendiri apakah pot bunga aja Pak, atau ada memang orang yang nempah untuk piring juga, gelas? Kalau tempahan itu macam-macam, ada piring, ada gelas, ada kuali, bahkan ada bak air untuk mandi. Oh, ya, berarti model-model zaman dulu ya Pak ya? Iya. Nah, perharinya nih Pak, biasa Bapak bisa bikin gerabah tuh berapa buah gini Pak dalam sehari? Kalau seperti yang saya buat ini, perharinya bisa 80. 80 Pak? Iya, lebih. Bentukannya sama semua, pasti ada yang beda-beda juga ya Pak ya? Iya. Oh, oke. Untuk pengeringannya itu gimana Pak? Karena kan lagi musim hujan nih Pak, ya kan? Butuh waktu berapa lama nih Pak untuk proses pengeringan? Kalau pengeringan itu, andaikan musim panas dia 3 hari. 3 hari. Kalau musim hujan seperti ini mau 1 minggu lebih. Pengeringannya masih menggunakan cahaya matahari berarti ya Pak ya? Iya. Oh, belum pakai oven kayak yang lainnya gitu ya Pak? Oh, oke. Udah jadi nih Pak, gimana? Udah. Wah, luar biasa ya Sobat Buporapar. Langsung jadi cuma 5 menit aja dan langsung cantik. Aduh, kayak kalau saya yang bikin masih bentukan bulat doang nih Pak, belum jadi. Belum. Oke, boleh ditunjukin Pak ke kameranya. Nah, jadi ini adalah hasilnya ya Sobat Buporapar. Cantik dan estetik kalau kata anak zaman sekarang nih. Gimana Sobat Buporapar? Sobat Buporapar mau coba bikin nggak? Kalau mau langsung aja dateng nih ya ke kemana nih Pak? Nama gerabahnya? Nama tokonya Ardan Keramik. Oke, Ardan Keramik di Ardan Keramik di Kecamatan Tanjung Merawa, tepatnya di Taman Bunga Madirsan Gang Keluarga. Jadi langsung aja datang ke sini ya. Nah Pak, gerabah ini kan memang kita taunya terbuat dari tanah liat ya Pak. Tapi Bapak sendiri ada nggak sih campuran gitu Pak?
Kalau campuran tanah liat itu hanya dicampur pasir. Dicampur pasir gitu ya Pak? Iya. Untuk pembelian tanah liatnya ada jenis-jenis tanah liat nggak sih Pak untuk pembuatan gerabah ini? Kalau tanah liatnya sih ya asalkan liat dia bisa dibuat gerabah. Dan campurannya itu pasir, ada 1:2. 1:2 nih. Ya, pasir dia 1, tanah liatnya 2. Oke, terus Pak, untuk proses pembuatan sampai benar-benar jadi gerabah dengan proses pewarnaan itu ada berapa tahapan sih Pak? Kalau sampai jadi itu prosesnya itu awalnya ya kita cetak seperti yang tadi. Iya, itu yang pertama berarti ya Pak ya? Setelah selesai kita jemur. Dijemur. Nah, hingga kering. Iya. Setelah dijemur sampai kering, lalu dibakar. Dibakar lagi. Proses pembakarannya itu berapa lama Pak? Proses pembakarannya itu selama 8 jam. 8 jam berarti ya Pak ya? Nah, sampai matang. Terus yang tahapan selanjutnya Pak? Selanjutnya itu kita finishing menggunakan cat. Cat, oke. Untuk catnya sendiri ada cat jenis-jenis cat. Kalau catnya itu ada cat tembok, Cat ada cat tembok. buku, Oh, tergantung permintaan. tergantung permen. Berarti 4 tahapan berarti ya Pak Iya. untuk proses pembuatan gerabah ini gitu. Nah, apakah 4 tahapan ini tuh Bapak kerjai sendiri atau dibantu juga dengan karyawan Bapak? Dibantu Ada dibantu karyawan. berarti ya Pak ya. Oh, oke. Nah, itu dia Sobat Bu Porapar. Jadi dalam pembuatan gerabah ini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah pembentukan, yang kedua itu tadi penjemuran ya Pak ya, di bawah sinar matahari, dan itu tergantung dengan musimnya juga, bisa 3 hari, bisa seminggu. Terus yang ketiga ada pembakaran, yang berlangsung pembakaran itu kurang lebih 8 jam, dan yang terakhir adalah baru pewarnaan. Dan motif untuk gerabahnya sendiri itu tergantung dengan pesanan ya Pak ya. Iya. Iya, jadi kalau Sobat Bu Porapar mau mesen gambar bunga misalnya atau gambar daun, bisa nanti di custom sama bapaknya, seperti itu. Nah, Sobat Bu Porapar, ini adalah salah satu hasil jadi dari Ardan Keramik. Nah, bisa Sobat Bu Porapar lihat kan, warnanya premium dan hasilnya juga bagus banget. Jadi buat Sobat Bu Porapar nih yang mau custom juga bisa nih, mau custom gambar princess, gambar bunga atau gambar daun nih buat tanaman-tanaman Sobat Bu Porapar di rumah, bisa banget langsung ke Ardan Keramik, tepatnya di Kecamatan Tanjung Rawa, di Taman Bunga Madirsan Gang Keluarga. Jadi langsung aja datang ke sini ya, jangan lupa. Nama saya Sugiono, pengrajin gerabah yang berada di Desa Bangunsari, Tanjung Morawa. Dan nama usaha saya Ardan Keramik, selaku pemilik toko gerabah dan keramik. Dan usaha saya mulai tahun 2010 hingga sekarang. Berdirinya usaha saya ini disebabkan faktor dari orang tua, melanjutkan usaha orang tua. Kendala-kendala dalam usaha ini ya ada, nanti gerabah yang diproduksi itu sebagian kecil ada yang gagal. Dan kendala yang kedua, masalah pemasaran. Dalam usaha saya yang sangat saya harapkan itu ya dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Deli Serdang maulah membantu para pengrajin yang ada di Kabupaten Deli Serdang, contohnya seperti saya ini. Harapan saya generasi milenial ini walaupun sedikit maulah sekiranya menggeluti gerabah yang ada di Tanjung Morawa ini, agar supaya generasi di gerabah ini tidak punah. Maju terus ekonomi kreatif Deli Serdang, semoga selamanya maju.
perkenalkan saya Dara. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Novi. Ibu Novi. Nah, Sobat Bu Porapar, sekarang Dara lagi ada di outlet dari Ahdan Keramik ya Bu ya? Iya, nah ini dengan Bu Novi yang penjual di outletnya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, best seller dari pot-pot yang keramik-keramik yang ada di sini tuh yang mana nih Bu? Best sellernya? Best sellernya sih dia yang ini seperti ini best seller juga ini ya kan. Iya, ini untuk yang bonsai ya Bu untuk ya? bonsai. Untuk bonsai. Jenis gini juga. Iya. Ini biasa kalau untuk tanaman apa nih Bu? Ini biasa dibuat orang untuk kaktus. Kaktus. Kaktus yang sudah sedang-sedang. Iya. Di sebelah pun ada outlet kita. Oh ya boleh nih Bu, kita ke sebelah juga ya Sobat Bu Porapar. Nah ini lebih banyak lagi nih Ya, Sobat Bu lebih banyak Porapar. macamnya. Iya, nah Ini kalau pun lebih apa? Lebih banyak peminatnya. oh ini Ukuran untuk tanaman apa nih Bu? Ini jenis palem cantik ini. dibuat Palem jenis ya Bu palem. ya, iya. Terus mana lagi nih Bu? masuk, Kak. Oh iya boleh Bu. Sama ini best sellernya juga ini. Wah bestseller. Ini agak sedikit unik ya Sobat Bu Porapar karena dia motifnya pecah-pecah gitu ya Bu ya? Iya. Kata sih motif cerutak 1000. Kalau boleh tahu Bu, kisaran harganya nih dari berapa ke berapa nih Bu? Ada yang dari 5.000-an yang paling murah hingga ratusan ribu. Ratusan ribu. Yang paling murah yang mana nih Bu? Ini. Yang ini ya? Nah, ini yang harga 5.000 itu yang sebelahnya. Yang ini Nah, ya? Oh, berarti ini yang belum belum dicat, belum diwarnai, finishing, iya. memang natural gitu. Nah, jadi buat Sobat Bu Porapar yang natural ini di kisaran harga 5.000-an ya Bu ya? Iya. Iya, nah paling mahalnya ini ya Bu ya? Ini Iya, ini berapa ratus ribu nih Bu? 650. 650. Biasa banyak nih guci-guci diletak di rumah juga ya Bu ya? Iya, letak Iya. Nah, jadi buat Sobat Bu Porapar nih yang penasaran gitu kan, mau lihat motif-motif keramiknya secara langsung bisa langsung datang ke sini ya Bu ya? Di Taman Bunga Madirsan, tepatnya di outlet Ahdan Keramik. Nah, kita ke sebelah sini juga nih. Ada lagi ya Bu ya? Iya, ada lagi. Oke. Dan ini lebih bervariasi nih kayaknya ya Bu ya. Ada warna emas, warna merah, warna hitam, dan jauh lebih estetikal. Saya lebih suka yang ini nih Bu. Yang sebelah sini dia motifnya Ini enggak, garis-garis. Oh ini ada. Wah, sedikit berat ya. Aduh, ini dia Sobat Bu Porapar. Kalau saya lebih suka yang simple tapi elegan gitu ya, Ya. kan Bu. Nah Ini pun ada juga bak air. oh, bak air. Iya. Ini. Kalau yang ini dia motifnya 3D ya Bu ya? Iya. Oke. Biasa ini untuk bunga juga Bu? Untuk di dalam ruangan dia ini biasanya. Iya. Sejenis kunci juga dia. Oh, oke. Itu dia Sobat Bu Porapar, jadi banyak guci-guci dan keramik di sini, nggak cuma untuk bunga, nggak cuma untuk vas-vas pajangan doang di rumah, tapi juga buat hiasan-hiasan yang lainnya juga ya Bu ya. Bisa nempah piring juga dan juga gelas, benar ya Bu ya? Oke, nah jadi Sobat Bu Porapar langsung aja datang ke outlet Ahdan Keramik, tepatnya di Taman Bunga Madirsa, Kecamatan Tanjung Merawa. Jangan lupa datang ya. Dah.